Rahmat Allah mengalahkan kadar logika manusia yang kadang-kadang ingin semua dijangkau rasional dalam hidupnya. Perhatikan rahmat Allah diturunkan. Diturunkanlah waktu-waktu yang istimewa, tempat-tempat yang istimewa, ada waktu, ada tempat, ada momentum yang istimewa yang diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan harapan yang kita inginkan itu. Di antara waktu yang mulia itu, yang saat Anda kerjakan amalannya bisa menggugurkan dosa, bahkan bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik, adalah bulan Rajab. Apa di antara keutamaannya? Satu, Rajab adalah pembuka semua bulan kebaikan. Orang yang agamanya benar, yang Islamnya baik, kata Allah, maka dia akan memanfaatkan Rajab dengan mengerjakan amalan yang pertama. Apa itu? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Mulai banyak evaluasi diri supaya tidak berbuat zalim, minimal berlatih di bulan ini. Amalan pertama, introspeksi diri. Dua, jadi cepat, ada dosa yang terkait dengan aktivitas pekerjaan yang sedang kita lakukan. Rajab, keutamaan yang pertama, akan mempercepat anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah berjalan selama hidup kita. Maka isi bulan ini dengan istighfar. Istighfar yang baik, koreksi diri kita. Ini bagian pesan yang pertama. Yang kedua, tingkatkan amal saleh. Ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan bisa menggabungkan keseluruhan yang tadi. Amal itu disebut dengan puasa namanya. Sebab orang puasa akan otomatis meningkatkan amal soleh yang lain. Yang kedua, puasa bisa menghambat maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sampai dengan detik ini, berapa amal soleh yang telah kita kumpulkan? Kalau ini kita akan tinggalkan Pak, semua. Yang kita bawa cuma ini. Antum sekarang tinggal bekerja di gedung yang bagus, rumahnya mewah, kendaraan juga cukup baik. Semua itu akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya ini. Makanya kalau orientasi hidup Anda hanya mengejar prestise dunia saja, gaya yang dikejar, maka repotnya dua. Yang pertama di hukum Pascal, di fisika mengatakan orang yang cenderung hidupnya orientasi kepada gaya, maka tekanannya tinggi. Tekanan hidupnya tinggi. Ya. Makanya rumus fisikanya Anda lebih tahu daripada saya. F, gaya, berbanding lurus dengan P, kan? Hukum Pascalnya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Siapa yang hidupnya banyak gaya, maka semakin tertekan hidupnya. Betul? Yang kedua, dia rugi saat pulang. Karena semua yang ia kumpulkan, itu akan dia tinggalkan. Tunjukkan pada saya, sampai hari ini, siapa yang ketika pulang meninggal dunia itu meninggalkan semua yang dapatkan saat dunia. Di mobil ditinggalkan, rumah ditinggalkan, maaf, pasangan bahkan ditinggalkan, harta ditinggalkan. Tunjukkan pada saya siapa di muka bumi ini, termasuk khususnya dia muslim yang ketika wafat semua asetnya dia bawa ke alam kuburnya. Even uang yang Anda kumpulkan, handphone yang Anda simpan sekarang, demi Allah saya katakan semua akan ditinggalkan. Jadi betul kata Allah ketika menyebut semua aktivitas kita untuk mengerjakan amal soleh ini, maka Allah berikan nama khusus bagi kita disebut dengan insan namanya. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Saya berikan sedikit rahasia. Kalau ada kata insan di dalam Al-Quran, maka semua lafaz ini itu mengandung informasi terkait kurikulum aktivitas kehidupan kita. Ini yang kamu kerjakan, ini yang kamu tinggalkan. Kalau profesimu ini, begini caranya. Ini tantangannya, ini solusinya. Tapi tetap poinnya, kata insan akan diikat dengan tugas kita mengerjakan amal soleh. Diberi waktu 24 jam, bagaimana caranya dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap momentumnya menjadi amal soleh. Waktu, momentum yang diberikan untuk beraktivitas dalam bahasa Arab disebut dengan asr namanya. Asrun. Jadi ada waktun, ada asrun, itu beda. Kalau waktun itu masih umum, waktu. Tapi kalau asrun sudah jadi momentum, waktu yang diberikan untuk diisi beraktivitas. Sekarang temukan kata asrun, temukan kata insan, temukan kata amal soleh dalam Al-Quran.
ternyata digabungkan dalam satu surah 103. Wal asr. Demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk diisi dan beraktivitas di dalamnya. Sekarang perhatikan. Innal insan. Sungguh, perhatikan cara menerjemahkannya. Setiap manusia yang beraktivitas untuk mengisi waktu ini lafi khusr, berpotensi ada yang mengalami kerugian. Kata Allah, aku berikan modal 24 jam, Anda diberikan modal 24 juta dolar untuk beraktivitas, cari minyak nih, cari ini, cari ini. Tapi ketika Anda diberikan modalnya nggak balik. Ada yang balik cuma 1 juta, ada yang balik 2 juta, ada yang rugi sama sekali, ada yang harus bayar denda, ada yang macam-macam. Nah, sekarang Allah kasih modal kita 24 jam, gunakan beraktivitas, kata Allah insan. Cuma sayang, aku berikan 24 jam, ada yang rugi. Kecuali orang-orang yang keluar dari kerugian itu, dialah orang yang aktivitasnya mengikuti hal yang telah aku tunjukkan ini. Illalladzina amanu, kecuali semua orang yang, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, tanpa batas. Artinya kata Allah, semua manusia tanpa kecuali akan keluar dari frame kerugian ini jika dia mengerjakan hal berikut. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Jika yang ia kerjakan selama hidupnya menjadi baik di hadapan Allah. Makannya saleh, kerjanya saleh, maaf, jalannya saleh, tidurnya saleh 24 jam. Ya. Nah, sekarang kita evaluasi dulu sebentar, mohon izin, tahan baik-baik. Saya pernah terangkan pada Anda, karena kita perlu mengumpulkan amal soleh, makanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua lengkap petunjuk di Al-Quran. Apa yang harus dikerjakan oleh mata, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Sekarang, kita ambil usia rata-rata kita saat ini. Kita ukur dulu sebentar, sebelum kita kenal apa yang menjadi keutamaan bulan Rajab. Ukur sebentar, saya tanya, rata-rata usia berapa nih? 40 boleh ya, ke atas. Kita ambil tengahnya bisa, 40. Ya, dari 40 ini ada penelitian kecil-kecilan menunjukkan aktivitas manusia itu setengahnya, walaupun tidak semuanya, pada umumnya setengah dari usia manusia itu digunakan untuk tidur. Jadi kalau ada orang 40 tahun, umumnya setengahnya dipakai tidur. Dari bayi, tumbuh, kecil, istirahat, malamnya tidur lagi, sampai dewasa, sampai ketiduran, di kantor kadang ketiduran, di musola favorit, ya, untuk istirahat, sampai di bis, macam-macam, ini setengah usia. Berarti setengahnya lagi, itu digunakan untuk aktivitas yang produktif. Makannya, minumnya, bercandanya, kadang-kadang ada berselisihnya, macam-macam, sholatnya di sini. Saya tanya sebentar, jadi 20 tahun ini yang sudah jadi amal soleh, jadi ibadah, kira-kira berapa tahun? Gak usah terlalu pesimis ya, kita ambil setengahnya, 10 tahun misal. 10 misalnya. Apakah setiap amal kita disebut soleh oleh Allah? Bukankah Nabi tadi berdoa, ya Allah tolong terima amalku. Jadi selevel Nabi saja ketika berdoa, minta diterima amalnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tadi di awal bangun meninggikan bangunan Ka'bah, minta diterima oleh Allah. Ya, Al-Baqarah ayat ke 127. Minta diterima oleh Allah. Ya, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah tolong terima. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul. Ketika Allah akan terima amalan kita, maka syaratnya kata Allah ikhlas kerjakan amalnya. Quran surah 98 ayat yang kelima. Ibadah yang dikerjakan, amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas, baru itu yang kemudian diterima. Pertanyaannya, dari 10 tahun yang jadi ibadah ini, yang ikhlas berapa tahun? Ambil setengahnya misal. Berapa? 5. Jadi usia 40 tahun, amalan produktif yang mungkin kemungkinan besar diterima oleh Allah, dapat nilai 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Prasangka buruk di pikiran, mata yang salah lihat, telinga yang salah dengar, kaki salah melangkah. Hari ini aja, berapa dosa mata yang dikumpulkan? Siapa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan. Saya langsung pulang. Dosa sedikit, agak banyak.
Banyak. Tuh, saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat kan? Nah, sekarang balik. Siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Angkat tangan. Luar biasa. Bukan? Terjadi keanehan kan? Dosa, Wallahu Akbar. Amalan dikit, cita-cita banyak dia. Hukum ekonomi dipakai. Modal sedikit-dikitnya keuntungan paling banyak dia. Nah, sekarang kita inginkan tingkat surga yang paling tinggi, surga Firdaus bersama Rasulullah. Tapi tahu kemampuannya cuma sedikit. Betul, ini lebih daripada Arab di zaman Nabi. Ada orang Arab di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14, jilid yang pertama. Jadi ada orang Arab Badui datang pada Nabi begini. Dia ngerti tentang keadaan dirinya. Ya Rasulullah, alimni amalan basitan yudkhilnil jannah. Ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan ringan-ringan aja. Yang penting bisa masuk surga. Yang penting ke surga katanya. Ya, ini cerdas nih ya. Modal dikit, keuntungan pengen banyak kan. Dia pokoknya surga aja. Dia tahu surga yang kelas biasa pun pasti luar biasa. Ya, nggak apa-apa nggak masuk Firdaus. Surga Aden nggak apa-apa. Yang penting masuk surga. Ajarkan padaku dikit-dikit aja. Maka apa kata Nabi? Cukupkan kerjakan yang wajib saja. Iktafi bil faraid. Jadi fardu aja, nggak perlu sholat sunnah. Ramadan, tunggu puasa Ramadan aja, nggak perlu puasa sunnah. Tapi kamu jangan maksiat. Kalau pengen nambah, kerjakan kata Nabi, anta tawwa, kecuali yang sunnah kamu pengen tambah. Kerjakan yang fardu, jangan maksiat, boleh nggak kerjakan sunnah pun masuk surga kamu. Fantalaqa, pergi orang itu lantas mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, aku komitmen kerjakan yang wajib, aku nggak akan kerjakan yang sunnah, dan aku jaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Pergi orang itu, fantalaqa, hadis sahih. Ketika dia pergi, komentar Nabi, aflaha in sadaqa au dakhalal jannah. Kalau benar dengan komitmennya, masuk surga dia. Cuman yang perlu kita catat, dia tinggalnya di padang pasir. Di padang pasir mau maksiat apa? Kelihatan unta itu pun jarang-jarang. Kadal gurun yang dilihat cuma pasir. Unta nggak pakai baju ya memang begitu. Ya, kadal seksi ya memang nggak pakai pakaian. Dan nggak dosa. Sekarang kita tinggal di kota, tinggal di Jakarta, videoton kelihatan tiap hari. Maksiat nampak depan mata, kedengaran di telinga, langkah pun kita nggak teratur. Terus pengen berlaku hal yang sama. Terus kita bandingkan lagi, dia mengukur diri, keadaan saya begini, yang penting dapat surga. Anda tahu dosa banyak, pengennya Firdaus. Lantas bagaimana kita meraihnya? Tapi rahmat Allah mengalahkan kadar logika manusia. Yang kadang-kadang ingin semua dijangkau rasional dalam hidupnya. Perhatikan rahmat Allah diturunkan. Diturunkanlah waktu-waktu yang istimewa, tempat-tempat yang istimewa, ada waktu, ada tempat, ada momentum yang istimewa yang diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan harapan yang kita inginkan itu. Dengan turunnya waktu itu bisa menutup di antara keutamaannya dosa-dosa yang pernah dikumpulkan dalam masa kita hidup sampai di momentum yang kita rasakan. Jadi kalau kita kumpulkan dosanya cukup banyak, kita kerjakan amalan di waktu yang spesial itu, maka seketika dosa bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifatnya waktu, ada tempat, ada peristiwa atau momentum. Di antara waktu yang mulia itu, yang saat Anda kerjakan amalannya bisa menggugurkan dosa, bahkan bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik, adalah bulan Rajab. Saya ulangi, adalah bulan Rajab. Saking pentingnya bulan Rajab ini, Allah sampai menurunkan satu ayat untuk menyandingkan keutamaannya dengan bulan-bulan haram yang lain, serta Nabi sampai meminta kita untuk meningkatkan ibadah, dan bukan sekedar meminta, tapi Nabi sendiri meningkatkan ibadah di bulan ini sebagai pembuka kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa di antara keutamaannya? Ini yang coba saya urutkan dalam sisa waktu 10 menit ke depan. Dan apa yang bisa kita raih ketika kita mengerjakan itu? Oke. 1. Rajab adalah pembuka semua bulan kebaikan. Saya tanya sebentar. Di antara sekian bulan, 1 tahun 12 bulan itu, ada bulan yang paling baik, namanya bulan apa? Ramadan. Situ ada puasa. Setelah itu ada apa? Yang kita dapat Idul Fitri di situ? Syawal, bahkan ada puasa. Apa lagi? Dzulhijjah, ya, ada Idul Adha di situ, Dzulhijjah.
Kalau kita lihat hadisnya, bulan ke-11 pun Dzulqa'dah, bulan bagus, disebut bulan haram, Dzulqa'dah. Sebelum Ramadan, itu bulan yang sangat digemari oleh Nabi. Sampai Nabi banyak puasa di bulan itu. Yaitu Sya'ban. 1, 2, 3, 4, 5. Ada dari 12 bulan, ada 5 bulan yang sangat istimewa, sifatnya berurutan. Sya'ban 8, 9 Ramadan, 10 Syawal, Dzulqa'dah yang ke-11, Dzulhijjah yang ke-12. Pembukanya, pintunya, Rajab. Enggak mungkin bisa ke Sya'ban kecuali masuk Rajab dulu. Enggak mungkin dapat Ramadan kecuali Rajab dulu. Karena itulah Nabi bahkan pernah mengatakan dalam beberapa kesempatan, diteruskan sampai kepada kita, hati-hati, amalan-amalan ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalaupun kita nggak dapat Ramadan, minimal Rajabnya dapat. Karena itu pintunya. Dan kita nggak tahu. Tadi saya mau ke sini, Pak, di jalan itu, saya dengar informasi, ada orang yang sudah pesan tiket dan paket lengkap untuk umrah di bulan Ramadan. Ya, jadi jauh-jauh hari pesan karena tahu akan padat situasinya. Lalu tahu apa yang terjadi? Ternyata harap-harap ingin ke Ramadan, masuk bulan Rajab, wafat semua orang itu. Semuanya. Ini sangat menarik ini. Baru tadi saya di jalan, ya dapat informasi, ada seorang syekh dari Timur Tengah, dia ceramah, ada sekelompok orang berharap-harap dapat kemudian berangkat di Ramadan, tiba-tiba wafat dia di bulan Rajab. Sampai ulama ini mengatakan, kalau tak dapat Ramadannya, karena kita nggak tahu kapan pulang, minimal Rajabnya. Maka apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini seperti Nabi pernah contohkan kepada kita. Maka mulai dengan kalimat yang pertama, turun Quran surah 9 ayat ke-36. Saking pentingnya bulan ini, ada ulama mengatakan karena bulannya penting dan istimewa, maka setiap muslim mesti mengetahui keistimewaannya. Saya khawatir begitu bulan ini berhenti, kita kehilangan keistimewaannya. Maka keutamaan yang pertama ada di Quran surah ke-9 ayat ke-36. Saya agak cepat. Inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, jumlah bilangan bulan setahun ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak diciptakan langit dan bumi aku telah tetapkan setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang spesial. Disebut bulan hurum. Ingat teman-teman, ada haram, ada muharram, ada al-muharram, ada muhrim, ada mahram, ada hurum. Itu beda. Haram, hukum. Larangan mengerjakan sesuatu. Apa hukumnya mabuk? Haram. Ingat, apa hukumnya mencuri? Haram. Hukumnya korupsi? Haram. Karena itu orang beriman gak mungkin korupsi. Awas, hati-hati. Awas, pegawai Pertamina yang beriman gak mungkin mencuri. Gak mungkin nyogok. Gak mungkin korupsi. Hati-hati, haram. Perbuatannya disebut muharram. Mabuk itu muharram. Hukumnya haram. Jelas? Kalau kita ingin meninggalkan yang dilarang itu, yang haram-haram, tambahkan hamzah di depannya, harakatnya menggunakan ahrama. Sifatnya disebut ihram. Karena itu kalau Anda sudah mengenakan kain ihram, ada ajaran hikmah di situ, falsafahnya. Kalau sudah pakai kain ihram, maka tinggalkan semua larangan-larangan. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh merusak tanaman, nggak boleh tepuk nyamuk seharga kambing. Anda tepuk, bayar damnya seharga kambing. Ihram. Itu latihan. Maksudnya pulang umrah, pulang haji, sudah terbiasa meninggalkan yang haram. Jangan pulang umrah, korupsinya lebih gede misalnya. Ya. Jangan kurang umrah, dosanya lebih banyak. Ya, seperti masuk pom bensin, masuk Pertamina. Dimulai dari 0 ya. Nah, 0, kosong lagi. Hilangkan. 1, 2, 3, kosong. Pelakunya disebut muhrim. Kalau dia punya kakak, punya adik, yang tidak diperkenankan menikah di antara keduanya, maka disebut mahram namanya. Kalau Anda kumpulkan semua itu, latihan meninggalkan yang haram, terbiasa mengerjakan yang halal, menjauhi yang dilarang, maka disatukan menjadi jama', bentuknya disebut hurum namanya. Ada 4 bulan disebut bulan hurum, 3 berurutan kata Nabi, 1 terpisah. Yang 3 itu Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, Al-Muharram bulan pertama, yang keempat namanya Rajab. Dan kita sekarang ada di bulan ini. Siapa yang masih ingat sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 17 Rajab 1441 Hijrah.
Kita sekarang ada di bulan spesial ini. Amalan pertama, apa yang harus kita kerjakan di bulan ini? Teruskan ayatnya. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Orang yang agamanya benar, yang Islamnya baik, kata Allah, maka dia akan memanfaatkan Rajab dengan mengerjakan amalan yang pertama. Apa itu? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mulai banyak evaluasi diri supaya tidak berbuat zalim, minimal berlatih di bulan ini. Amalan pertama, introspeksi diri. Maaf Pak Ibu, saya tidak bermaksud mengajari, hanya menerangkan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Zalim, fala tazlimu, jangan zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada gelas, ada gayung. Gelas untuk nampung air minum, gayung nampung air mandi. Anda minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim namanya. Nah sekarang, anfus jamak dari nafas tubuh kita. Ya ini anfus itu jamak dari nafas nih kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap tubuh ini sudah diterangkan oleh Allah fungsinya. Misal, mata fungsinya melihat yang baik. Quran surah ke-24 ayat 30. 31 untuk perempuan. Lisan untuk bicara yang baik-baik. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Sampai kaki, sampai ke ujung kaki, melangkah pada yang baik. Quran surah misal ke-25 ayat 69. Ya. Baik, semuanya sudah diatur. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau Anda gunakan setiap anggota tubuh di luar hal yang Allah telah tetapkan, berarti zalim sifatnya. Contoh, mata tadi melihat yang baik-baik. Sekarang mata dipakai melihat yang tidak baik. Berarti mata berbuat zalim dalam kehidupan. Saya tanya sampai dengan siang hari ini, berapa kali mata digunakan untuk melihat yang tak baik? Mungkin dari mata ini ada dorongan untuk berbuat yang tak baik. Itu sebabnya yang menjadikan keluar dari masjid kadang-kadang ada sepatu hilang, sendal hilang. Apa yang pertama melihat? Mata terdorong kemudian kepada nafsu. Baik, sampai ke ujung kaki, berapa kali berbuat yang keliru. Itu mungkin yang menghambat kesuksesan yang dikerjakan saat ini. Karena lisan dengan teman jadi nggak akrab. Karena pendengaran yang keliru muncul fitnah. Karena melangkah pada yang tidak benar muncul hal yang menjadikan perselisihan. Berapa banyak yang kita harus evaluasi. Maka yang pertama, ini masih ada waktu? Masih, sampai jam berapa ini? Oh, ini Pak Nanang kalau rakyatnya sudah begini nggak ada pilihan ya. Baik, tahan baik-baik. Ini terakhir bagiannya. Maka kalau kita sadar ada yang berbuat yang tidak baik, maka saya berikan gambaran singkat bagaimana cara memperbaikinya. Sekarang lihat sini. Teman-teman masih ingat nggak pemilik rezeki siapa? Allah. Yang punya kedudukan siapa? Allah. Yang punya kebijakan siapa? Allah. Sekarang kita bekerja kan supaya Allah kasih pada kita kan? Nah, sekarang kata Allah, kerjakan ini, jangan lakukan ini. Lalu Anda mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Dan berharap mendapatkan apa yang akan diberikan oleh Allah, maka mustahil. Sekarang nggak usah bicara tentang Allah lah. Anda ingin dapat sesuatu, tapi dengan orangnya punya hubungan buruk, kan mustahil bisa dapat yang diinginkan. Anda mau datang ke si B, tapi Anda tidak punya hubungan baik dengan si B. Apa yang tidak diinginkan si B, Anda kerjakan, mustahil Anda dapatkan. Sekarang, karena itu Nabi ilustrasikan begini. Kalau ada orang yang dalam hidupnya sering menyalahi perintah Allah dalam kehidupan, bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Karena hukum kehidupan dunia nanti diikat oleh hukum dunia. Akhirat diikat dengan kaidah akhirat. Jadi kalau Anda ingin kaya, ya Allah, kaya itu dunia. Maka hukum dunia diturunkan. Kerja, itu hukum dunia. Jujur, hukum dunia. Maaf, punya attitude yang baik, hukum dunia. Membangun hubungan baik dengan sesama pun hukum dunia. Maka dari itu, maaf, sekalipun Anda punya hubungan yang tidak baik, bukan dengan muslim, dengan non-muslim misalnya punya perilaku buruk, yang tidak diperkenankan oleh syariat. Anda bohong pada non-muslim, Anda misalnya zalim pada non-muslim, berlaku juga, jangan harap karir Anda sukses. Sama persis. Ya, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ada orang berbuat maksiat kepada Allah, melanggar dua ketentuan tadi, maka kata Nabi, naqtas sauda, diberikanlah kemudian di atas katup hatinya noda-noda hitam. Semakin banyak dikumpulkan, semakin menutup seperti ini. Kalau sudah menutup begini, banyak maksiatnya, banyak salahnya, banyak kurangnya, bukan hanya pada Allah, tapi juga hubungan dengan manusia, maka anna yustajabu lidzalik. Bukan Allah nggak mau kabulkan doanya, tapi mental setiap diminta. Perhatikan. Masuk minta, diturunkan, balik. Diturunkan, balik. Diturunkan, balik.
Setiap dimintakan. Nabi pernah mengisahkan seorang thumma dzakara rajula yutilus safara asy'atha aghbara. Ada orang datang berkelana pengen berdoa kepada Allah menempuh perjalanan panjang. Doa yang dikerjakan saat perjalanan panjang cepat dikabulkan 2 kali lipat dari yang biasa. Kemudian menyebut nama Allah al-asmaul husna. Doa yang dibuka dengan al-asmaul husna cepat dikabulkan. Yang ketiga dia mengangkat tangan. Doa yang dilakukan dengan mengangkat tangan cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. 3 amalan dia kerjakan 6 kali seharusnya lebih cepat dikabulkan. Tapi apa komentar Nabi pada saat itu? Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Jadi begitu dia minta dengan keadaan itu, mental lagi. Apa penyebabnya? Maaf. Mat'amu haram. Karena dia cari kerja dengan cara yang haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perilakunya haram. Ya, tidak cukup kita bisa mendapatkan kelancaran dalam usaha dengan sekedar sholat. Sholat memberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran. Kalau hubungan dengan manusianya buruk, juga sama akan menghambat. Dengan ibu anda kurang baik, dengan ayah anda kurang baik, dengan istri, dengan suami kurang baik, itu mungkin bisa menghambat kepada karir pekerjaan anda. Apalagi, kalaupun ini baik, dengan suami baik, istri baik, tetangga baik, tapi kalau dengan Allah tidak baik, maka ada sesuatu yang tidak mudah kita dapatkan dalam kehidupan. Terakhir, bagaimana cara berintrospeksi di bulan ini? Maka diturunkanlah oleh Nabi cara-cara berintrospeksi dengan 3 pendekatan utama. Ada 3 lafadznya, ini saya ajarkan yang paling ringan saja. Kalau terkait dengan dosa-dosa keseharian, maka lakukan zikir Nabi Adam. Quran surah ke-7 ayat 23. Saya yakin kita hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bacakan itu minimal setelah selesai kita sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Perbanyak zikir tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi mohon sekali, ketika Anda bacakan zikir ini, jangan sekedar diucapkan di lisan. Bayangkan Anda punya persoalan apa dalam kehidupan. Jadi ketika Anda bacakan, mata Anda zalim, rasakan kezaliman itu. Ketika dengan orang tua tak bagus, bayangkan perbuatan buruk yang sedang Anda kerjakan. Begitu Anda bacakan, air mata Anda menetes, seketika ampunan Allah akan diturunkan kepada kita. Dan gugur perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. 2, ini cepat, ada dosa yang terkait dengan aktivitas pekerjaan yang sedang kita lakukan. Kenal Nabi Yunus? Bagus. Nabi Yunus itu kan berdakwah, bekerja, beraktivitas. Cuma sayang dalam pekerjaan itu tantangannya begitu tinggi. Nanti ada lain kali kalau ngaji kesini lagi, jangan ngambil yang jauh-jauh ya, yang Anda butuhkan aja. Ya, ini kan teman-teman ada di dunia pekerjaan. Kenapa Anda nggak mengeluarkan fikih bisnis dalam Al-Quran, manajemen misalnya bisnis dalam Al-Quran, tentang pekerjaan itu aja yang dibahas. Itu lebih terasa nanti apa yang kita butuhkan, itu yang kita dapatkan. Ada di Quran cara misalnya memudahkan kita mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan, tantangannya apa saja. Ini yang terjadi kalau Anda bisnis begini, ini yang mungkin terjadi pada orang, penyakit ini yang muncul dari ria untuk diri yang meraih kesuksesan, dari yang iri hati, yang dengki, mengobatinya bagaimana, ada semua. Nah, Nabi Yunus salah satu tipikal yang dicontohkan oleh Allah. Sedang beraktivitas, bekerja, dapat tantangan tidak biasa. Ingat ini ya, kalau tantangannya begitu tinggi, maka lawannya sepadan. Di balik itu Allah ingin menganugerahkan anugerah yang tidak biasa. Karena ujian berat tidak akan diberikan pada orang kecil. Ya, jadi kalau Pertamina misalnya sedang menghadapi ini sesuatu yang besar, tantangan besar, artinya di balik itu ada anugerah besar yang akan dihadapkan kepada Anda. Karena itu ingat baik-baik. Dalam konteks ini Al-Quran mengatakan hanya orang-orang besar yang bisa melewati itu. Kadang-kadang di situ akan kelihatan. Orang yang cuma malas numpang kerja saja akan terlihat. Orang yang butuh tantangan, dia akan dihadapkan pada kesuksesan. Secara singkat, dakwah diusir, masuk ke kapal, sampai dilemparkan ke lautan. Ya, jadi dakwahnya diisengi, diusili, sampai yang terakhir puncaknya, dilempar ke lautan, masuk dalam perut ikan paus. Saya mau tanya sebentar, kalau masuk perut ikan paus, kira-kira pengap atau tidak? Sudah pernah masuk? Pengap, gelap, sulit kan? Baik ya? Nah, gambarannya nonton film Pinocchio kelihatan kan? Nah, sekarang lihat baik-baik. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ada dalam perut ikan paus itu, sempat terlintas dengan sifat kemanusiaannya. Kapan saya bisa keluar dari persoalan ini? Kapan Allah tolong saya? Itu fitrah kemanusiaannya.
Tapi fitrah kenabiannya, karena beliau maksum, diluruskan oleh Allah. Jangan mengeluh. Ini jalan menuju kesuksesan. Bagian dari kebaikan yang mungkin kamu akan dapatkan. Lakukan zikir ini. Begitu diucapkan zikirnya, dikeluarkanlah dari kesulitan itu. Saya mau tanya sebentar. Tadi masuknya ke perut ikan apa? Ikan paus. Tapi ketika dikeluarkan, bahasa Qurannya, bukan saya keluarkan dari perut ikan paus, tapi Allah katakan dengan kalimat yang sangat indah. Di ujungnya ditutup, siapapun yang punya persoalan yang sama seperti Yunus, kalau melakukan zikir yang sama, aku akan bebaskan dari setiap kesulitan aktivitas yang sedang ia lakukan. Buka Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham. Masuk ke perut ikan paus tapi dikeluarkan bahasanya menggunakan gham. Apa itu gham? Gham itu secara singkat awan gelap yang menaungi. Ghammun. Orang Arab menggunakan kalimat gham pada setiap peristiwa yang membuat kita gelap, pengap, lelah, capek. Anda yang ngajukan tender, Anda yang dapat proyek diserobot oleh orang lain. Bukankah tiba-tiba merasa lemas? Langsung gelap, padahal matahari begitu terang. Jadi nggak enak makan, jadi lunglai, tiba-tiba stres. Ya, dirawat saja. Anda yang mencoba melamar, tiba-tiba dipinang oleh orang lain. Ya, gelap, capek, lunglai. Ya, gelap, itu gham namanya. Jadi, maaf, ada orang yang memang nggak masuk ke perut ikan paus, tapi mengalami peristiwa yang luar biasa. Tantangan besar, jahilin orang, oh, kok mesti saya? Tiba-tiba keluar di lisan, ya Allah, kenapa saya? Saya tahajud, saya puasa juga. Saya baca Quran juga, ya Allah. Apa kurang saya? Kurang sabar. Ya, ternyata kadang-kadang terucap, teman-teman sedang kerja, ya, bebannya begitu tinggi. Udah gali-gali, udah tahajud, minyaknya nggak dapet. Ya, atau tiba-tiba sudah dibilang nggak dapat, terus diambil orang gitu. Apa yang harus dikerjakan? Itu pernah terjadi. Kata Allah, lakukan zikir Nabi Yunus alaihissalam. Ada yang salah dalam diri kita. Yang ngatur kita Allah. Jangan mengeluh. Ya, 2 kali lipat motivasi munculkan lagi, petakan lagi, tambah lagi pengetahuannya, kerja lebih maksimal lagi, maka pembukanya dibuka dengan kalimat zikir. Ini yang membebaskan kita dari kesulitan. Jadi kalau Anda sedang praktek, kerja dimanapun, offshore kah itu atau di darat kah, atau ada kesulitan di kantor, bacakan zikir ini. Ini bagian dari hal yang ketika kita bacakan bisa menghilangkan kesulitan yang kita sedang rasakan. Rabbana, masih ingat? Wa nada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rutinkan zikir itu, terutama kalau mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan-pekerjaan atau beraktivitas. Yang terakhir saya tutup, sekarang sedang banyak penyakit menyebar di mana-mana, sampai orang yang sakit biasa pun dicurigai, batuk di kereta tiba-tiba digulung, batuk di pesawat dikeluarin, padahal cuma batuk aja gitu kan. Ya, ada juga yang kemudian kena ini, kena itu dan sebagainya. Kita mesti kuat. Ya, karena kepanikan itu juga bagian dari kelemahan yang mungkin bisa menambah penyebaran virus atau apapun dengan cepat. Maka Allah mengajarkan zikir lewat Nabi Ayyub alaihissalam. Kalau kita bisa kerjakan ini, maka Allah akan berikan kekuatan lebih dibanding yang lain-lainnya. Zikirnya ditemukan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Wa ayyuba idznala rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang divonis penyakit, entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh, maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kapan sembuhnya? Bacakan zikirnya, Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Saya tutup. Rajab, keutamaan yang pertama akan mempercepat anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah berjalan selama hidup kita. Maka isi bulan ini dengan istighfar. Istighfar yang baik, koreksi diri kita. Sehingga saat masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan yang optimal untuk bisa mendapatkan semua kenikmatannya. Maka mohon izin, maaf, pulang dari sini, coba cek dulu Pak ya.
Ibu di rumah dengan anak-anak mungkin ada masalah, selesaikan. Dengan pasangan hidup, di kantor, jangan sampai itu yang memberatkan Anda ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pesan yang pertama. Yang kedua, tingkatkan amal saleh. Ya, Ibnu Abbas mengatakan orang yang sengaja maksiat di bulan Rajab, karena tadi ada ayatnya, maka dosanya 2 kali lipat di hari biasa. 2 kali lipat. Di orang yang bikin hoax sekarang ini, jadi buzzer, jadi macam-macam, itu 2 kali lipat dosa hari biasa. Bahkan zaman jahiliyah pun kalau muncul Rajab itu puasa maksiat, Pak. Bisa puasa maksiat. Di orang jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan, itu kalau dicela di bulan Rajab, balasnya bulan depan. Jadi libur dulu gitu. Nah, sekarang orang jahiliyah aja takut bermaksiat di bulan Rajab. Maka bagaimana dengan kita yang masuk dalam nilai-nilai kebaikan? Ya, 2 itu. Sama persis dengan orang yang berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat di hari biasa. Itu nasnya ada tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sini Nabi menganjurkan kita kemudian mengistimewakan bulan ini dengan meningkatkan amal soleh. Saya tutup, ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan bisa menggabungkan keseluruhan yang tadi. Amal itu disebut dengan puasa namanya. Saya ulang, amal itu disebut dengan puasa. Sebab orang puasa akan otomatis meningkatkan amal soleh yang lain. Orang puasa, sholat sunnah dikejar. Jangankan yang fardu. Anda nggak puasa, belum tentu sholat sunnah. Tapi kalau sedang puasa, jangankan fardu, ketinggalan sunnah Anda bisa gelisah. Lihat Ramadan. Ibu-ibu berani naruh sajadah, bertarung saat maghrib, bukan untuk isya, untuk tarawih. Himpan sajadah saf paling depan. Ya, padahal tarawih hukumnya sunnah kan? Nah, jadi sunnah itu dikejar, nggak ada yang minta dicari-cari. Anda Ramadan cari yatim fakir macam. Kenapa? Sedang puasa. Yang kedua, puasa bisa menghambat maksiat. Nggak ada orang demi Allah saya katakan, koruptor kalau puasa, nggak korupsi dulu. Ya, pencuri nggak nyuri dulu. Puasa, karena psikologi orang puasa nggak mau berbuat maksiat, takut batal puasanya. Orang pemarah pun semarah-marahnya sedang puasa bisa berhenti marah.